Nah, baik, terima kasih kembali kepada channel kami Media Politik. Nah, saat ini saya akan membahas tentang pleno di tingkat kecamatan. Nah, kalau teman-teman baca itu di PKPU tentang tahapan-tahapan dalam pemilihan umum tahun 2024 bahwa pleno di tingkat kecamatan DPSHP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan untuk di tingkat kecamatan itu bisa dilaksanakan pada tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Mei 2023. Jadi di beberapa kecamatan di seluruh Indonesia sudah ditetapkan oleh KPU pusat bahwa pleno bisa dilaksanakan tanggal 9 dan di tanggal 10. Sehingga di tiap-tiap kecamatan dari beberapa wilayah, kabupaten dan kota itu ada beberapa perbedaan terkait dengan pelaksanaan pleno. Ada yang melaksanakan di hari Selasa dan juga ada yang melaksanakan di hari Rabu. Sehingga hari Rabu itu merupakan hari terakhir untuk pelaksanaan pleno di tingkat kecamatan, karena untuk periode berikutnya akan dilaksanakan pleno di tingkat kabupaten. Yang perlu teman-teman ketahui baik dari parpol, panwaslu kecamatan ataupun pihak-pihak terkait. Yang harus diketahui terutama bagi parpol dan juga Pak PKD beserta panwaslu yang berada di tingkat kelurahan ataupun tingkat kecamatan bahwa data yang sudah didapatkan oleh teman-teman dari desa yang sudah dilaksanakan pleno di tanggal 7 dan tanggal 8 itu merupakan data rujukan yang akan dilakukan pleno di tingkat kecamatan, sehingga apabila ada perbedaan jumlah hasil akhir rekap yang sudah ditetapkan oleh PPK ketika PPK melaksanakan pleno di tingkat kecamatan, maka itu yang menjadi pertanyaan nanti semisal ada perbedaan mulai dari nomor surat, mulai dari hasil perolehan suara. Misalkan di suatu kecamatan ada 11 desa, dari 11 desa tersebut satu desanya terdapat 1000 hak pilih misalkan. Ternyata dari rekapan ke-11 desa tersebut ketika pleno di kecamatan terdapat selisih dari pleno yang dilaksanakan di tiap-tiap desa dari satu kecamatan yang bersangkutan. Hal itu menjadi poin utama yang harus ditanyakan kepada PPK, apa penyebabnya dan lain sebagainya. Karena ini hal yang rawan dan pasti terjadi. Ya, yang namanya manusia ketika mengerjakan sesuatu, melaksanakan sesuatu pastinya terdapat keteledoran di dalam melaksanakan suatu pekerjaan ataupun suatu profesi. Sehingga ketika pleno nanti di tingkat kecamatan, peserta baik dari parpol ataupun panwaslu kecamatan ataupun yang mewakili itu harus benar-benar proaktif, harus benar-benar jeli terhadap data-data yang akan disampaikan oleh PPK sebelum disahkan, sebelum memiliki legalitas, karena hal tersebut yang akan menjadi bahan nanti untuk dilaksanakan pleno di tingkat kabupaten. Sehingga himbauan dari saya ini paling tidak teman-teman parpol di tingkat kecamatan ataupun panwaslu di tingkat kecamatan, data-data yang sudah diperoleh dari tiap-tiap desa itu dikumpulkan, direkap sendiri. Jangan menunggu rekap yang akan dipelenukan di tingkat kecamatan. Jadi parpol ini juga harus proaktif dan juga harus mandiri. Jadi jangan menunggu rekap yang akan dikeluarkan oleh PPK, khawatir nanti terdapat ketidaksesuaian. Misalkan Panwaslu kecamatan melakukan rekap dari beberapa pleno di tingkat desa. Nah, itu hasilnya seperti apa dan bagaimana. Parpol juga seperti itu. Nah, ketika terdapat ketidaksesuaian misalkan dari PAC di tingkat kecamatan hasilnya sekian, dari Panwaslu di tingkat kecamatan hasilnya sekian, kok berbeda dengan pleno yang di tingkat kecamatan yang disampaikan, maka itu merupakan suatu masalah, suatu peristiwa yang perlu dipertanyakan dan harus dipertanggungjawabkan oleh PPK. Mengapa demikian? Karena sumbernya satu yaitu pleno yang dilakukan oleh teman-teman PPS di tingkat desa. Jadi data yang diplenukan di tingkat kecamatan itu rujukannya sama, yaitu data-data pleno teman-teman PPS yang dilaksanakan di tingkat desa.
rujukannya sama. Parpol juga seperti itu, rujukannya sama. Mereka akan mendapatkan arsip dan akan diberikan hasil pleno di tingkat desa. Panwaslu kecamatan juga seperti itu. Mereka itu akan menugaskan PKD untuk mengikuti pleno dan akan diberikan rekap jumlah hak pilih di desa yang bersangkutan. Sehingga saran saya kepada PAC di tingkat kecamatan, Panwaslu di tingkat kecamatan, jangan menunggu hasil pleno yang akan disampaikan oleh teman-teman PPK di tingkat kecamatan. Sehingga harus mandiri sebelum hadir ke pleno di tingkat kecamatan. Ya paling tidak Panwaslu kecamatan sudah merekap dari sekian desa jumlah hak pilihnya berapa, dan juga parpol PAC di tingkat kecamatan juga seperti itu. Ketika sudah sinkron antara jumlah akhir jumlah hak pilih di tingkat kecamatan antara yang dijumlah oleh PAC parpol di tingkat kecamatan dan juga Panwaslu di tingkat kecamatan kok sesuai dengan apa yang disampaikan PPK, berarti data yang disampaikan tersebut valid dan benar, dan boleh plenonya itu disahkan. Seperti itu. Mungkin ini hanya sekilas ilmu pengetahuan informasi dari saya pribadi. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang kami buat di media politik ini. Jangan lupa untuk share video ini seluas-luasnya dan untuk memberikan subscribe, komen, dan lain sebagainya. Kami ucapkan sekian terima kasih.